Iya, ini aku ngomong pertama kali nih di podcast nih. Nggak apa-apa. Tuh. Lah mbok pikir ki nyong nang kene ora yo gak ganti gonta-ganti cawet, aku bilang kayak gitu. Video ini hanya untuk yang punya kuota. Bagi yang tidak punya kuota, wifi aja. Iki mlebu YouTube lho. Mlebu YouTube ditonton wong sak Indonesia. Jadi aslinya ngendi sih, Mbak? Saya Manggisan Permai, Manggisan Permai? tahu? Heeh. Ya, Manggisan Permai, Mojo Tengah. Mojo Tengah. Udah berapa tahun di situ? Ini ngendi ning Hong Di Kong ya? sini Taiwan. Taiwan. Berapa Ya, tahun? berarti hitungannya itu 3 tahun Pak, 2019 aku di sini. Keren. Iya. Wani dolan adoh. Dolan, golek duit, sinau, ya kan? Iya. Sejak Kapan lagi main dibayar? Iya sih. Senang enak dolan Iya yang kan? luar negeri. Yang penting ya nunut numpak pesawat lah. Wong biasane rata numpak pesawat, numpake dokar, mikro, jet, 8 numpak jam. pesawat puyeng lah. Saka Indonesia 8 jam. 6. 6 jam. Jadi lebih jauh 6. daripada Jepang ya. Iyalah. Nek Jepang Emang Jepang berapa jam? 8 jam. Oh, Jepang 8 jam. Iya. Tapi biasanya Aku senengnya naik mampir dari Surabaya. senengnya mampir Filipina. Oh, berarti pesawatnya yang murah. kalau Nah, transit. oh iyalah. Tapi pernah nunggang Garuda pernah. Oh iya. Entah larang Ya, tapi. iya sih, kalau semakin banyak transitnya berarti semakin murah. Iya, memang sing golek murah. Sing penting kan tekan ya kono. Bisa Yang penting foto-foto. numpak pesawat. Iya. Tapi nek disuruh milih nggak mau lagi lah Pak naik pesawat. Hah? Kenang apa? Karena aku tuh takut ketinggian gitu. Di pesawat Pak yo 6 jam ki mendem pipis aku ke. Lah kan ono WC nih. Yo ada, bukannya nggak bisa ke toilet, tapi emang rasanya ki nek gak ngangkat bokong wedi. WC-ne ki Gisi, angin, Pak. Mbak. Geter. Begitu dibuka sos angin di Masa sini. sih? Loh, Nggak mau. belum pernah apa? Nggak mau. Sama sekali nggak mau. Masa perjalanan 6 jam ora nguyuh blas. Bener. Tahan. Sampai sebelumku bilang gini, kamu nggak mau ke toilet? Nggak lah, aku tahan aja sampai sana, aku bilang gitu. Nggak tahu kenapa mau udah sik nang batin ki Pak. Astagfirullahaladzim. Nek ngelewati apa? Awan. Ya. Kan gerindel-gerindel. Kayak jalan rusak ya. Gitu. Nggak mau lah. Aku pengen numpak hijat wae, mau numpak mikros kok ini. Dulu coba aman ya Pak. Iya, masih suasananya masih PPKM. Oh. Neng pemerintah di sini tuh kan Indonesia tidak Mani, ya? berani apa ya nganggo istilah lockdown ya. Resiko nih. Neng sing melas ke memang ya pengusaha kecil. Iya. Sing bakulan ngono. Sak ke. Sebenarnya tuh pemerintah juga kasih peraturan yang enak sih menurut aku. Maksudnya tuh tinggal kita balance aja gitu. Maksudnya tuh pedagang jam sekian sampai jam sekian, pembelinya juga tahu aturan. Oh, nggak apa-apa berjualan, tapi kan take away kan, nggak boleh makan di tempat kan. Nah, neng kono tertib wonge. Tertib. Taiwan tertib ta? Iya. Neng kene ora. Karena kalau ini pandangan aku ya, aku orang itu bahasa kasarnya takut mati. Mereka itu takut mati. Jadi kayak mereka tuh mikirnya kalau kita nggak nurut, ini nggak kelar-kelar, kita nggak akan cari duit gitu loh. Nah, kesadaran. Nah, kalau orang sini gitu. Iya. Jadi pemerintah di sini itu nyuruh lockdown berapa 2 minggu, ya mereka bener-bener Taiwan kayak kota mati. Taipei khususnya tempat aku ya, itu bener-bener kayak kota mati. Ya ora ubres, ora kakek nubres. Nggak ada. Yang keluar itu hanya polisi, terus ya mungkin petugas-petugas kayak gitulah ya. Itu pun kan cari orang-orang yang pertama nggak pakai masker, kedua juga keluar tanpa tujuan gitu.
Dan dendanya itu bukan hanya 100.000, 200.000, jutaan. Nggak peduli dia orang miskin, dia orang kaya, kamu melanggar, kamu denda gitu. Kalau di sini. Iyalah. Tapi ya mungkin pemerintahnya ngasih ketegasan gitu juga, mereka kayak misal harga masker dimurahkan kayak gitu. Iya. Nggak asal bikin. Neng kene ditimbun malah. Iya ya. Itulah. Iya. Di Indonesia tuh gimana? Mental. Kadang tuh suka sampai malu loh kalau ditanya sama orang sini loh, Pak. Iya. Indonesia kenapa sih kok nggak kelar-kelar? Indonesia kenapa sih kok orangnya nggak nurut-nurut? Kadang aku tuh bingung mau ngomong. Kalau lagi nonton TV gitu bareng sama orang sini, aku mending kabur kalau ada beritanya, karena sampai sini kan beritanya. Iya. Aku males ditanya gitu. Males ngomongin masalah itu. Ya, jadi udahlah, nggak usah bahas itu. Iya. Kabeh di politisi. Iya. Nah, neng kono sih wong tertib, ora tertib ya. Kalau di sini aja mungkin kan. Ada juga sih Pak yang 1-2 orang nggak tertib mungkin, tapi kan ketutup sama karena lebih banyak yang tertib sih menurut aku di sini tuh. Iya. Kalau orang kita itu mikirnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah. Iya kan? Peraturan dibuat untuk ditaati itu bukan sih kayaknya kalau di warga kita itu. Bukan mau menjelekkan sih Pak, aku juga cinta Indonesia, cuman tuh maksudnya dengan kasus wabah kayak gini kok lama banget sih gitu. Iya, meh 2 tahun nih. 2 tahun loh. Denger baru kemarin kayaknya kalau nggak salah itu penerbangan ditutup dari sini ke Indonesia. Betul. Jadi kemarin tuh yang bukan dari Indonesia ke sini loh Pak, dari sini ke Indonesia loh. Iya, betul. Jadi kemarin yang cuti sama yang mau pulang itu di pending. Di cancel dulu. Jadi uangnya dibalikin, kan kasihan. Kita udah pengen pulang ketemu sama keluarga gitu kan. Malahan nggak boleh. Sakit. Tapi di sana sudah normal gitu, udah. Normal di sini itu kayak ya sudah kamu udah lockdown, besoknya aktivitas seperti biasa ya sudah gitu. Oh, jadi nggak ada ini, nggak ada. Nggak kayak ada saya lihat ini kalau di mana di Wuhan aja itu kan, kalau saya lihat di sana itu situasinya sudah normal, maksudnya sudah seperti biasa. Cuma protokolnya itu mungkin agak sedikit ketat dibandingkan dengan sebelumnya gitu loh. Oh, iya sih. Kan dia Cina Pak, jauh dari tempat aku. Iya. Wah, Indonesia juga jauh tau dari Wuhan. Tapi kena juga. Iya. Golek duitnya ning kene rada engel. Makanya banyak yang bilang, tanya ke aku, ke situ bisa nggak gitu. Sebenarnya mah bisa aja, cuman ya karena dari pemerintahannya itu. Mungkin kalau kayak orang-orang yang cuti terus calling visa langsung sama majikan misal gitu, mungkin ya bisa aja kalau kita negatif, yang penting negatif gitu. Tapi kalau lewat anak-anak baru gitu misalkan gitu, kayaknya sih susah. Nggak bisa. Karena di Indonesia mau kerja apa Pak? Ya kan? Iya, apa ya? Ya, makanya butuh kreativitas sebenarnya, butuh kreativitas. Iya. Orang sini tuh tidak berpikiran gini, vaksin mati itu enggak. Orang sini enggak berpikiran kayak gitu. Pikirnya pomen sehat. Iya, karena bagi aku vaksin itu sama sih kayak kita waktu kecil itu suntik cacar, campak gitu. Iya kan? Vaksin itu kan bukan menyembuhkan kan, tapi vaksin itu antisipasi. Iya. Buktinya yang udah suntik cacar, kena cacar juga bisa. Yang penting kan imunnya kita gitu. Mungkin karena drop jadi bisa kena corona mati gitu kan. Pelayanannya piye Mbak? Kalau sana Mbak ada orang sakit itu ya nggak Mbak? Cepet nggak penanganannya di sana? Di sini kalau kesehatan di situ menurut aku sih keren. Keren pertamanya itu dari orang-orangnya ya. Aku pertama kali lihat petugas kesehatan yang bertato itu di sini. Nggak itu cowok, cewek, nggak itu perawat, nggak itu dokter. Bertato itu ada. Rakyat yang secuil itu pasti ada tatonya. Tapi tidak
apa sih, nggak terus melihatkan kinerjanya, enggak, kinerjanya benar-benar bagus dan cepat. Gitu ya. Orang sini cepet tapi nggak cepet yang asal-asalan gitu, nggak. Terus orang-orang sini itu datang ke rumah sakit bukan yang harus kayak kalau kita tuh kayaknya tuh nunggu walah ambruk ra iso mlaku nembe nang rumah sakit ya kan Pak. Kalau di sini itu kadang orangnya itu pada datang sendiri terus nanti langsung ada perawat yang jemput tanya Di kamu rumah kenapa gitu, keluhannya di apa? rumah. Oh enggak, di rumah sakit. Oh gitu, di rumah sakit. Datang ke rumah sakit gitu sendiri, terus nanti ada suster nyamperin, kamu kenapa, ada keluhan apa, nanti ditanyain, oh aku pusing, aku gini, mau itu pusing, mau itu apa tuh langsung diinfus kalau di sini Pak, ambil darah, infus gitu kalau di sini. Itu langsung ditangani ya. Infus terus diduduk kayak kursi apa itu, kursi kampus, tau nggak Pak, kursi kampus itu, iya. Nah duduk di kursi kayak gitu, cuman diinfus doang, habis itu sambil nunggu susternya mungkin ngecek, oh ini mungkin penyakit biasa atau apa, infusnya kelar, obatnya pemeriksaannya kelar, dia ambil obat tuh udah pulang. Kayak gitu. Jadi enggak terus nunggu kita harus geletak dulu di rumah, dibopong wong akeh nang rumah sakit, enggak. Nang rumah sakit nek kene rata-rata wis remek ya. Enggak sih? Makanya kalau di sini tuh aku karena kan sering masuk ke rumah sakit gitu ya, antar pasien. Jadi ngelihatnya kok orang-orangnya pada benar-benar peduli gitu. Kemarin aku belum lama ke rumah sakit, lihat ada suami istri habis kecelakaan. Iya. Suaminya itu kayaknya sebelah kanan kalau nggak salah. Sebelah kanan gitu, istrinya di kursi roda, suaminya yang ngedorong. Iya, datang sendiri ke rumah sakit, nggak terus mungkin mereka pikir kalau kita masih bisa sendiri, ngapain kita ngerepotin orang lain, telepon keluarga atau apa gitu, mungkin ya. Aku cuma ngeliatin gini, kok bisa ya? Coba kalau di kita keserempet aja kan heboh rame gitu kan, polisi datang, apa keluarga nang UGD rombongan, aduh, posting di sini enggak. Iya. di sini nggak ada yang boro-boro terus apa sih video atau foto posting, nggak ada. Nek kene posting foto, terus ning grup beredar langsung kan gitu. Iya. Kamu kenapa gitu ya? Iya. Di sini enggak sih. Ya aku kalau lihat petugasnya itu ya mereka selama aku di sini terus lihat kayak polisi atau petugas rumah sakit atau apa gitu, negur orangnya itu pelan. Jadi misal di taman nih ada yang nggak pakai masker, ditanya kenapa kamu ada pentingan apa kamu di sini, kenapa kamu tidak pakai masker kayak gitu, nggak langsung terus kamu ngapain di sini gini, enggak. Terkecuali kalau yang ditegur itu ngelawan, memang kemarin sempat ada yang ditembak. Oh, gara-gara yang ngelawan. Yang ngelawan itu soalnya bawa senjata tajam, polisinya kena. Kalau itu udah kriminal. Itu cuma karena masker. Iya, itu cuma karena masker. Itu tapi kan kriminal. Sudah ditegur. Iya. Dan polisinya nggak langsung nembak, Pak. Kalau lihat videonya kita yang nonton tuh gemesnya, kenapa sih nggak langsung ditembak aja gitu? Tapi aparat nggak mau. Dia sudah Dia sudah main senjata baru ditembak. Gitu. Ya. Mbak. Ini petugasnya ya. Oke sih. Ya. Jadi berangkat tahun berapa berarti? 2019 bulan 9. Habis kontrak? September kayaknya. September tahun ini? Bukan. Aku kesini 2019 September kan. Harusnya tahun depan sudah pulang September juga. Harusnya. Tapi ya mungkin ada seperti ini, nggak tahu juga sih. Aku tuh males karantina, Pak. Iya. Ini sekarang lagi kayak tifong. Tifong tuh apa sih? Badai. Ya, typhoon. Bukan. Itu bahasa Jepun kan, bahasa Jepang itu kan. Bukan lah. Kalau di Indonesia sudah typhoon juga, badai typhoon loh. Cuma mungkin dari bahasa Jepang bisa jadi. Oh, kalau sini nyebutnya typhoon. Kendel ya. Cewek
kerja ado. Nek saya nggak Wah, punya di sini mental tuh loh. Saya nggak punya mental, serius. ya awal sih nggak pengen. Awal tuh kayak mikirnya, duh nanti kalau dapat majikan yang nggak baik gimana ya? Aku nggak bisa kerja nanti dikasarin apa gitu awalnya. Tapi kalau lihat yang, karena kebanyakan anak-anak di sini itu kalau yang udah lama mereka lebih milih stay out. Jadi kayak mereka mungkin punya pacar di sini ya, misal punya pacar orang Indo tapi yang sama-sama kerja di pabrik atau mana, terus dia ikut stay out, terus dia buka online shop gitu juga banyak sih di sini. Buka usaha Tapi gitu. anak-anak banyak sekali. Di sini kan juga kayak ada pasar tapi orang Indonesia semua. Setiap hari Bukan atau pasar sih, apa ya? Setiap hari. Nyebutnya apa ya? Bukan pasar sih. Dia bisa dibilang pasar tapi lebih kebanyakan itu jual makanan, bukan terus yang sayur, baju enggak, tapi kayak toko-toko gitu. Matengan gitu. Gue ngobati rasa kangen ya. Iya, bener. Kayak ya nasi padang lah atau bakso, mie ayam gitu-gitu. Di sini banyak. Nah, jadi kayak kalau libur ketemu orang Indo yuk kayak nang ngomah wae gitu loh, Pak. Wingi cekere mriki kae. Kiriman sapa? Ceker. Oh, itu di sini. Aku ya heran, aku iki ceker ayam berapa bulan gitu loh. Bisa kok kecil banget ya? Segini mungkin cekernya tuh. Oh, renyah oh. Saya penasaran itu tulang tuh. Itu yang bikin ya orang Indonesia. TKL, laki-laki, dia anak Banjar. Jadi dia tuh karena kebanyakan anak sini tuh kalau kerjanya yang waktunya banyak, mereka pada buka usaha sih. Ya itu kerennya jadi kita itu kayak gitu ya. Iya. Jadi mereka nggak cuma ngandelin gaji terus liburan main, enggak. Di sini yang pada buka. Jadi kita tuh kayak punya di Taipei tuh punya aula, namanya aula apa ya? Aku taunya aula gitu aja sih kalau pada nyebut. Di sana itu banyak anak-anak Indo. Terutama tuh kebanyakan kalau di sini tuh anak Lampung, anak mana lagi, Jawa Timuran gitu banyak sih di sini. Mereka tuh kayak buka lapak, ada cilok, ada bakso gitu-gitu di aula gitu kayak pasar malam itu loh. Nah itu jadi, kerennya orang Indonesia itu ya kayak gitu, rasa kebersamaannya itu. Pertama kali aku libur, loh kok mereka pada jualan lapak kayak di rumah aja gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, dan sini juga mempersilahkan asal kayak gimana ya, kayak misal di sini pakai baju seksi selagi itu tidak merugikan negara ya terserah kamu gitu. Oh iya. Ya kayak gitu. Iya. Kayak orang Indonesia atau negara lain jualan di sini selagi sudah izin atau tidak merugikan negara ya terserah kamu gitu. Oh gitu. Oh iya itu. Jadi berkumpulnya dari berbagai daerah toh? Ngumpulnya gara-gara panganan berarti. Iya bener banget. Iya sih. Nah. Siapa ini? Biasa. Ini koneksinya nganu. Tapi saya ini pakai wifi. Sebenarnya wifi-nya nempel di situ. Mungkin aku kali kan aku di gunung. Oh neng gunung. Ya podo nyong ya neng gunung. Beda Pak. Ini belakang langsung gunung nih. Ini belakang langsung gunung. Lah iya Wonosobo kota gunung Wan. Ya, cuman kalau di sini sukete luwih rungkep. Oh. Sini belak. Soalnya neng Kaliwiro. Nang Kaliwiro kan podo. Si sukete pirang-pirang. Tapi aku sendiri di rumah itu enggak. Mungkin kalau di Indonesia ya, Pak, sendiri di rumah terus pikirannya nang kene sing Mbak Kun lah, sing Pocica lah, sing apa. Tapi di sini enggak pernah sih aku. Itu di Facebook ada gambar anak kecil 2 putra nih. Iya. Oh. Baru berapa berarti yang paling besar umur berapa? Yang besar 6 tahun kemarin, yang kecil 4 tahun. Baru 4 tahun. 2 tahun. Kalau enggak karena mereka enggak sampai sini, Pak. Oh. Ya itu. Karena aku berperan menjadi 2 peran. Apa? You know lah. Aja, cuman aku pikir apa ya gitu yang dengan bayaran yang mungkin bisa dibilang 5 juta ke atas, kalau nggak jadi pegawai jadi apa gitu loh di Wonosobo gitu kan. Iya. Terus ya
punya temen gitu yang udahlah berangkat aja kayak gitu-gitu. Di Wonosobo tuh mau ngapain? Ya udah. Ya nanti enak dulu toh, ngumpul ke modal dulu. Iya sih, tapi gini Pak, kadang tuh orang berpikiran kerja di luar negeri uangnya banyak ya gitu kan. Tergantung orangnya sih menurut aku. Podo wae ya. Biaya hidup juga aja. sama aja toh. Oh, malah lebih besar sih ini. Nah iya bayarannya oke, tapi biaya hidupnya tinggi. Ya. Cuma kayak yang kerja di sektor informal, enaknya kan kayak makan, air, penginapan kan masih ditanggung juragan ditanggung sama tapi kalau karena aku sudah merasakan, kalau aku bisa milih tuh aku kayak pengen di pabrik sih. Mungkin kalau di pabrik itu ya jelas pengeluaran lebih besar, kita ngekos atau kita ngontrak makan sendiri kayak gitu kan. Cuman kalau di pabrik itu kalau menurut aku jam kerja ya kerja, istirahat, libur. Tapi kalau yang di rumah atau jaga pasien, istirahatnya itu nggak tentu. Apalagi kalau pasiennya yang mungkin sudah mulai nggak bisa apa-apa di kasur, atau yang pasiennya itu agak stres atau yang pikun, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Neng ada hari-hari tertentu untuk istirahat toh? Misalnya hari Sabtu, Minggu gitu libur. Oh enggak, ini beda sama Hong Kong. Kalau Taiwan, setahu aku yang liburnya 1 minggu sekali atau tanggal merah itu ya pabrik. Oh, pabrik. Kalau rumah itu sebulan sekali. Itu pun kadang gini Pak, kita udah janjian sama temen atau sama yang punya pacar gitu ya, tanggal sekian gitu. Kita giliran ngomong ke majikan sama majikan, "Duh, jangan tanggal sekian deh, tanggal sekian" gitu. Kadang tuh kayak gitu. Beda sama Hong Kong kan, kalau Hong Kong tuh wajib. Iya. Tanggal merah, hari libur itu wajib keluar. Terserah kamu mau punya duit atau enggak, majikan nggak mau tahu. Yang penting kamu keluar rumah gitu kan. Karena kalau enggak kan didenda. Cuman kalau di sini nggak bisa sih. Sebelum berangkat kerja di mana? Pernah di mana di waktu di Wonosobo? Pernah kerja di Alur. Sebelum nikah. Lulus sekolah langsung nikah gitu? Enggak sih. Enggak. Aku tuh anak main lah Pak. Maksudnya tuh anak yang nggak betah di rumah gitu loh. Jadi gimana sih? Ya dibilang anak motor ya motor, dibilang enggak anak suka ya main ke sana ke sini lah. Gimana sih dulu tuh? Numpak motor. Senangnya touring. Enggak juga sih. Aku malah lebih suka itu kalau naik motor tuh sendiri. Sendiri, misal nih lagi untuk di rumah gitu ya. Nyetar motor nggak tahu deh jalan kemana kayak gitu. Cuman punya temen-temen yang anak-anak motor gitu banyak. Tapi enggak ikut komunitas gitu, enggak. Memang seneng. Kayak saya juga senengnya ucul ya. Neng numpak sepeda. Oh iya ya. Main dewe. Nah, sepeda mungkin boncengan. Iyalah. Nggak bisa kalau sepeda-sepeda sekarang, apalagi sepeda-sepeda sekarang bisa. Iya, saya abot gitu. Dulu berarti ya senengnya dolan-dolan lah. Iya. Nggak gimana ya, nggak betah di rumah. Nggak seneng di rumah. Senengnya nongkrong kayak gitu. Nongkrong maksudnya bukan artian terus yang harus di kafe atau enggak. Alun-alun lah gitu, nongkrong sama temen-temen kayak gitu. Lah kan jarene neng desa oke. Neng desa. Ndak, tempatmu itu kan di desa sekarang. Iya. Oh iya, dolane nanti biasa nih. Nek neng kota? Aku nggak pernah libur. Oh, nggak pernah libur? Nggak. Nah kalau malam gini? Malam? Ya udah di rumah. Udah di rumah? Sana juga nggak apa sih? Aku tuh bisa keluar itu dulu waktu masih di agensi. Oh, gitu. Masih di agensi aku bisa keluar karena kan kalau di agensi hari Minggu, hari Sabtu lah itu kan setengah hari kan, Minggunya libur, jadi boleh keluar kalau mau jalan-jalan. Tapi selama aku kerja, aku nggak pernah sih ambil libur, nggak suka aja. Karena semakin bisa keluar itu, aku soalnya sadar diri, nggak bisa nahan mata. Lapar perut masih bisa tahan, tapi mata nggak bisa tahan. Apa kowe maksudnya? Perempuan gimana sih?
Belanja. pengen belanja ini itu gitu loh. Yang sekiranya iki ora ono nang Indonesia iki pengen tak dituku gitu. Nah kowe ning Facebooke tak delok isine ana nganu ta postingan apa klambi-klambi gitu. Itu mungkin zaman dulu kan. Oh iya. Oh sekarang udah enggak. Enggak, itu waktu aku di Indo. Wes saiki Waktu di Indo. saiki golek duit nggo nganu bae ya. Nggo anake bae ya sih. Nggedekke. Ya pingine pulang dan yo rasah mangkat meneh lah. Ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah ke luar negeri dan ngerasain enaknya, pengen balik lagi. Betul. Pasti. Rata-rata begitu. Ya kalau misal bisa cuti sih, aku pengennya cuti, pengen balik ke sini lagi. Soalnya kadang-kadang bandingke Mbak, bandingke antara hasil yang didapat. Biasanya kan bandingke toh di negara lain dapatnya lebih banyak. Padahal banyak yang nggak tahu ternyata juga kebutuhan di sana sama gitu loh. Nah itu dia. Padahal ini sih nggak mau nyindir siapa-siapa ya. Ini aku share pengalaman pribadi aja ya. Nanti ke yang nonton terserah bodo amat sih kalau aku. Jadi kan itu menggampangkan gini. Apa? Mentang-mentang punya teman atau saudara yang kerja di luar negeri, gampang buat aku pinjemin duit dong segini gitu. Tapi mereka nggak tahu, mungkin oke penghasilannya besar, tapi kan tidak tahu pertama kebutuhan dan caranya di sini tuh beda, nggak asal transfer itu nggak. Aku aja kalau transfer lewat toko Indo. Oh gitu. Itu kayak, jadi kita minta tolong ke orang atau ke nek carane nggon kita apa ya Pak? Alfamart, Indomart gitu-gitu. Oh gitu. Di sini namanya ya bedalah toko-toko kayak gitu-gitu. Nggak bisa terus kita pakai M-Banking asal transfer gitu nggak. Dan ongkos kirimnya mahal. Oh. Biasa dicurhati ya. Mbak nyeleh, Mbak. Banyak sekali. Mungkin kalau misal gini, nominal besar misalkan ya, nominal besar yang di atas 5 juta misal kayak gitu. Ngirimin sama ongkos kirimnya itu masih oke lah. Tapi kalau misal pada pinjem bilangnya di bawah 1 juta, eman-eman. Ngirimnya piro kayak ngasih piro? Ongkos kirimnya itu kalau kilat 300 NT. 300 NT itu berarti berapa ya? Kalau kita bulatkan aja, kalau kursnya 500 berarti 150.000. Kali kirim. Coba kalau dia pinjemnya cuma 200.000. Nanti kalau aku tambahin dikira sama teman pakai bunga. Ya kan? Padahal kita ngirimnya ada ongkos. Nah, akhirnya jenengan sing nyilihi tadi untuk beban ya. Nah, serba nggak enak kayak gitu. Makanya suka udahlah, terserah kamu mau berteman sama aku ya silakan, enggak juga silakan. Malah kadang aku tawarin enggak sekalian 5 juta ke atas, aku bilang kayak gitu. Aku kadang tuh kalau beli sesuatu aku kursin ke Indo dulu. Duh, mahal banget ya gitu. Iya. Ternyata bayarannya oke, ora cocok ya aslinya ya. Duh. Aku saking mangkele gitu ya Pak, nek sama orang tuh. Lah mbok pikir ki nyong nang kene ora yo gak ganti gonta-ganti cawet, aku bilang kayak gitu. Pikirannya itu 3 tahun harus pakai itu terus kan nggak mungkin gitu. Jadi orang tuh mikirnya bayaran 10 juta itu pasti wah bakalan jadi orang yang banyak duit gitu. Kita nggak tahu orang bekerja ke luar negeri itu tujuannya untuk apa. Ada yang untuk masa depan, ada yang untuk bayar utang, ada yang memang untuk dia hanya kesini cuman buat seneng-seneng, foya-foya juga. Iya. Banyak. Apalagi yang masih single ya, masih belum pada nikah gitu. Di sini kebanyakan harus cari job yang ada liburnya. Mereka pasti cari yang seperti itu. Kalau yang nggak ada liburnya jarang yang mau. Oh gitu. Mbak mau tanya Mbak, tapi ini sih bukan masalah ya. Tapi ini rata-rata hampir sama lah. Banyak perempuan-perempuan itu pada keluar negeri karena ada sesuatu, terutama masalah keluarga. Kadang banyaklah dianggap cowoknya kurang tanggung jawab, dilalah ora cocok kebutuhannya gitu loh dengan pekerjaannya gitu kan sering akhirnya jadi bentrok. Yang jadi korban anak.
Betul enggak? Ya, betul. Makanya kalau Iya. saya ketemu sama ada anak yang ketika dia bilang ibunya di mana? Di luar negeri. Pasti saya pertanyaannya gimana, keluarga aman gitu. Oh, Tahu gitu. kan? Maksudnya aman. Iya, iya. Ya. Mm-mm. Rata-rata broken kan. Iya, ini aku ngomong pertama kali nih di podcast nih. Enggak apa-apa. Jadi aku sampai sini 2 bulan itu akte cerainya baru turun. Oh, gitu. Jadi bisa dibilang aku datang ke sini itu sebenarnya kayak mau melupakan itu gitu. Mau melupakan yang ada di rumah, nggak mau terlalu, karena sempet kayak bener-bener down yang gimana sih, aku memperjuangkan sekian tahun terus udah dengan masalah yang menurut aku nih sebenarnya bisa diselesaikan, tapi dia tidak mau menyelesaikan. Dia memilih jalan lain, ya udah gitu. Aku mempertahankan ya kalau dia mau, kalau dia nggak mau dipertahankan ya buat apa gitu. Jadi ya sudah. Kalau concern saya itu pada anak sebenarnya, karena anak yang jadi korban gitu. Oh. Kalau anak karena anak masih kecil, kan waktu aku pisah itu yang kecil masih 2 tahun, yang besar 4 tahun, itu sih 2 tahun ya. Kalau masalah anak, mencoba kayak gimana sih? Kalau orang kerja itu profesional. Jadi tidak membatasi anak untuk kamu harus sama mamah ya, kamu harus sama papa ya, enggak. Ketika anak pengen sama mamahnya ya udah sama mama, anak pengen sama papanya ya udah sama papa gitu. Alasannya gini, aku nyari duit jauh-jauh hanya untuk anak toh. Tapi anak jadi korban secara psikis. Iya, sebenarnya juga ada beberapa orang yang bilang nggak kasihan sama anak kayak gitu. Iya. Ketika aku baru-baru ini, aku bilang gini, lah akan lebih kasihan anak kalau orang tuanya itu satu rumah tapi sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada perasaan. Jadi kayak cuman formalitas, kamu suami, aku istri, gitu doang loh. Kayak gitu aja. Dan aku pun nggak mau, Pak. Maksudnya satu rumah tapi udah nggak ada perasaan, udah kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Kehidupannya sendiri-sendiri, aku nggak mau kayak gitu. Dan kita juga berdiskusi, karena anak-anak masih kecil, sebisa mungkin tuh jangan membuat mereka terbebani akan hal ini. Iya. Iya, aku sama dia masih berkomunikasi baik. Iya, kalau sampai itu sekarang. harus. Tapi kan ada dong Pak yang sudah berpisah terus kayak bener-bener kayak musuhan ya. Musuhan gitu. Aku nggak kayak gitu. Jadi Jangan. aku sama dia komunikasi baik karena ada anak itu aja sih. Cewek ya putranya ya? Cewek semua cowok, ya? Cewek. Cowok cewek. Wah. Yang pertama cowok. Yang cowok sama papanya. Wis sempurna berarti kan asli nih. Iya. Kudune sempurna. Iya toh. Kalau yang tahu perjalanan aku sama dia tuh ya banyak yang kok bisa sih sayang gitu-gitu. Cuman ya dia gimana gitu loh. Aku juga nggak ada cita-cita buat menikah, cerai, aku mau nikah lagi, nggak ada sih cita-cita kayak gitu. Tapi memang garisnya untuk bahagia, aku bisa, maksudnya bisa di titik seperti ini, dalam artian di titik seperti itu, aku pengen apa, aku bisa. Iya. I want buy something, I can buy something gitu. Nggak harus minta sama laki-laki. Kadang perempuan tuh kalau dia sudah punya money yang too much gitu, suka nggak mikir laki-laki ya. Tapi kalau aku nggak, aku tetap butuh pendamping nantinya. Gitu. Oh iyalah. Tak bisa jalan sendiri Pak, nggak bisa. Iya. Iya. Nggak duit melulu. Nah itu kita disadarkan buktinya di situ. Buktinya sekarang orang pada cari uang, dikumpul-kumpulin, akhirnya buat berobat karena ada nyawa bayi. Iya. Nah ya itu. Kan? Jadi ya uang bukan segalanya sih memang. Iya, ini kita lagi disadarkan aja semuanya gitu. Sebenarnya. Iya. Ternyata makan aja secukupnya masih bisa. Loh, saya di rumah itu masak itu cuma satu mangkok nggak begitu besar lah. Itu cukup untuk satu keluarga dimakan sehari. Iya. Iya. Saya bilang kemarin ke istri, berarti kita makan segitu secukupnya.
Nah, biasanya kita masak berlebihan. Iya, Ra. Dulunya gitu ya, Iya, dulunya sebelumnya gitu. kan berlebihan. Sampai sisa-sisa Nah, gitu sisa ya. akhirnya sayup dibuang. Ya sekarang enggak, kita harus perhitungan. Yo, ini Iya. makan apa gitu. Nah, seperti apa namanya ketika ada sayur beli, ternyata sayur dulu kalau misalnya beli saunting loh, saunting kangkung gitu. Dulu beli ini rong unting kayaknya nek ora akeh. Ternyata tadi itu. Kayaknya gimana gitu ya. Nah, saiki akhirnya iso diatur. Iya. Nah, inilah sebenarnya banyak hal. Makanya gini Mbak, nanti begitu pulang yang paling penting sebenarnya gini. Kalau banyak sih yang pintanya apa ya Pak Omar kiat-kiatnya sukses gitu. Jadilah orang yang ini aja lah, yang selalu inovasi. Artinya melihat perubahan, kita menyesuaikan dengan perubahan itu. Itu aja. Dan saya alhamdulillah saja gitu loh. Saya sebenarnya kan itu pekerjaan saya dan juga itu hobi saya gitu. Ya toh hobi ya. Jadi saya anggap aja bahwa pekerjaan saya adalah hobi juga gitu. Jadi saya tidak pernah menjadikan sebuah beban gitu. Makanya akan lebih ringan gitu. Kalau hobi dibuat pekerjaan itu nggak akan bisa jalan. Tapi kalau pekerjaan dibikin hobi oh itu iya, kue maksudnya. Kue maksudnya. Maksudnya kue. Makanya kan kadang tuh ada yang orang ngomong ini hobi aku, padahal itu kerjaan dia. Kamu salah gitu, nggak akan bisa jalan. Tapi kalau kerjaan kamu bikin hobi, insya Allah bisa jalan. Iya betul. Gitu. Di sini orang-orangnya juga dengan adanya, sebenarnya nggak ada virus sama enggak tuh menurut aku nggak ngaruh sih sama orang sini. Karena memang orang sini dibilang bersih ya memang bersih, yang jorok sih juga ada, tapi ketutup sama yang bersih-bersih kebanyakan orang-orangnya pada bersih di sini. Nah, dan mereka juga cocok tanam sendiri. Loh itu jadi ketika Mbak, saya lagi juga kepingin pindah ke desa loh itu loh. Saya bosen karena kota. Loh, karena di sini ini loh apa sih orangnya tuh kan kebanyakan rumahnya apartemen ya. Iya. Mungkin kalau yang memang orang kaya sih dia nggak mau ambil pusing lah ya, tinggal beli-beli gitu. Tapi kalau orang yang di desa nih kayak majikanku kan dia punya tanah, aduh cuman secuil, dia memanfaatkan gitu buat nanam apa. Kalau yang di apartemennya dia apa sih Pak namanya kalau nanam yang pakai air tuh pakai pipa hidroponik ya. Itu. Jadi ketika ada pandemi kayak gini kan sempet pasar itu ditutup, terus kayak market kayak gitu itu juga dibatasi, yang di dalam itu hanya boleh 10 orang pernah itu. Dan ketika masuk kita harus ngisi data diri, nggak asal masuk, nggak. Oh gitu. Nggak bisa. Yo antri ya. Antrinya panjang banget pokoknya. Padahal itu kebutuhan pokok toh. Kebutuhan pokok. Aku sampai heran. Aku karena pernah gitu waktu mau ke market, kok ini ngapain sih antri gitu. Ternyata di dalam dibatasi hanya boleh 10 atau 5. Dan harus ngisi kayak kalau kan ada barcode, kalau yang mau pakai barcode bisa, kalau yang nggak mau pakai barcode ngisi manual gitu. Oh, gitu. Nama, nomor handphone, alamat. Cuman kayak misal kita mau beli ciki satu aja harus ngisi data diri, nggak bisa asal masuk. Enak neng Indonesia, enak neng omah Mbak. Ya sih ngerti-ngerti neng lamet, neng ngarep lawang kan. Sayur. Di sini enggak ada. Di sini ada sih, di sini ada Pak, tapi bukan sayur. Kalau yang di daerah sini dia jualnya tuh kayak apa ya? Kayak kacang rebus, terus bacang itu. Bacang kayak gitu. Terus apa ya? Kayak es krim, tapi es krim yang murah gitulah. Bukan es krim yang enak gitu, bukan. Oh gitu. Nek sana sih kalau di Taiwan tuh rata-rata banyak pabriknya ya. Karena kecil ya, Taiwan tuh kecil tuh. Kecil. Tapi kalau sama Hong Kong lebih besar sini. Besar. Taiwan sama Hong Kong lebih besar Taiwan. Cina Taipei ya.
Cina Taipei Iya, mana sih? Cina sendiri lah Pak. Kalau Cina tuh sendiri, Oh, bukan itu bukan. sudah negara lain ya? Iya, Oh. kalau Taiwan itu kan bukan ibu kota apa ya? Kayak iya kota-kotanya gitu ya. Taipei, Taichung, Hsinchu, terus mana lagi? Tainan gitu. Kalau Cina itu sendiri. Tapi luar biasa ya. Taiwan ya, Gimana? negara kecil tapi kadang-kadang ono merek made in Taiwan gitu. Oh iya, Tapi tapi juga banyak lah yang di sini barang-barang Indo juga oh banyak banyak. kok. Apa, Mbak? Banyak anak-anak pabrik itu kebanyakan cowok-cowok rokoknya itu sama sini nggak cocok. Mereka pada beli dari Indo, jadi anak-anak yang suka pada buka online shop, mereka juga jual rokok yang merek Indo dibawa ke sini. Nah, cukai ini legal nggak itu? Nah, itu iya bayar lah pasti. Oh. Karena mungkin kalau kata yang kayak yang biasa perokok gitu, rokok sini itu berat. Kalau rokok Indo mungkin enteng kali ya. Saya pernah ini diceritani di Singapura itu loh Mbak, ada temen gitu loh, merokok gitu loh. Jadi sana kan ketat banget gitu. Kalau dia sudah beli rokok terus konangan petugas gitu, kalau belum belum dipakai, itu dianggap itu kayak kayak dia menimbun gitu loh. Maksudnya? Menimbun, jadi belum, misalnya kita ngantongin dan dia tidak berkurang itu akan jadi permasalahan. Oh gitu di Singapura? Iya. Oh. Makanya kan orang yang di perbatasan itu antara Woodland sama Johor itu, Johor Bahru itu biasanya mereka beli di situ gitu. Jadi dari Singapura itu belinya di Johor. Begitu balik misalnya ada petugas gitu, tinggal dilihat nanti rokoknya. Makanya sana untuk rokok sangat hati-hati. Jajal apa ora ampuh Indonesia sih. Indonesia pokoknya juara 1 lah. Juara 1. Tidak ada yang mengalahkan apapun. Orang-orangnya juga. Aduh. Di sini tuh kan di sini ada orang Indo, ada orang Vietnam, ada orang Filipina ya. Thailand juga ada. Gak ada yang bisa ngalahin Indonesia di sini tuh. Iya. Yang suka balap liar itu cuma anak Indonesia. Coba di negara Taiwan ya, anak Indonesia tuh berani balap liar loh. Oh. Ya, enggak ada negara lain yang berani. Pernah sampai masuk berita. Rame ya? Iya, kan di sini motornya motor itu loh, motor listrik. Anak-anak pabrik biasanya pada pakai motor listrik gitu. Tapi banyak juga ya yang teman-teman itu yang pada kena kasus hukum itu ada juga. Banyak juga sih ada. Yang pernah aku lihat di berita itu, tapi bukan anak Indo sih, anak negara lain itu dia kerja di pabriknya itu di pegunungan atau pokoknya tuh ada lahan, ada kayak tanah kosong, dia tanemin ganja di situ. Oh, nah kalau itu ya sudah kriminal itu. Iya, dia tanemin ganja. Iya, memang sih kalau menurut aku selagi dia pakai sendiri sih apa salahnya ya? Iya. Kalau ini menurut aku ya Pak. Pernah pakai ya? Enggak. Enggak, kalau pakai aku kalau biyen pas seneng dolan biyen. Oh, kalau teman-teman banyak. Tapi kalau hal yang kayak gitu aku kayak masih mentalnya aku enggak berani. Mending ora usah. Mending ora usah. Nah, kalau menurut aku tuh kalau orang make yang buat dirinya sendiri kenapa harus dipenjara sih gitu? Tinggal direhab aja. Tapi kalau misal dia sudah menjual atau memberikan kepada orang lain, nah ya silakan kalau mau dipenjara. Tapi kalau dipakai sendiri, kenapa sih harus dipenjara gitu? Menurut aku, karena aku punya teman yang di Amsterdam, dia bilang gini, di sini ganja aku lo nanam di rumah, karena kayak aku bilang ya beda di situ, di sana kan diperbolehkan. Tapi buat sendiri. Iya, buat sendiri. Tanggane njaluk neno. Malah di sini tuh, kalau di sini aku nggak tahu sih Pak kalau soal yang kayak gitu ya. Tapi kalau alkohol
kayak kita beli apa sih? Kita beli aqua tuh nggak sih Pak? Kita Iya. ke market, Oh, beli, nenteng aja udah gitu. Coba kalau di kita, wah langsung disita sama aparat. iya. Aparatnya pakai sendiri. Mbak, terakhir Mbak. Iya, Ya nanti Wan pulang. Wonosobo itu bupati ini udah baru tahu toh? Siapa coba? tahu orang Tosari ya? Tosari Nggak Rejo. tahu aku namanya. Pak Afif. Pak. Oh iya, nggak tahu kan Oh. namanya. Ya, Wonosobo ini kan ya semoga nanti kan harapannya gini. Nanti jenengan pulang ke Wonosobo Aku gitu. dosa banget ya sama bupati sendiri nggak tahu ya. Iya. Maaf, Rapopo. Pak. Rapopo. Maksudnya gini, ini memang Wonosobo ya dengan segala keterbatasannya lah sebenarnya. Iya. Dan masih banyak yang perlu dibenahi gitu. Mm. Ya syukur-syukur nanti di bawah kepemimpinannya Pak Afif bisa membuka lapangan pekerjaan. Pabrik sing oke. Amin. Gitu. Ya. Amin. Wah, Yang penting tuh orang-orangnya juga nurut gitu ya. Jangan ya biar kita jalannya bareng-bareng antara pemerintahannya sama orang-orangnya iya. gitu loh. Iya, kadang-kadang masih banyak yang itu ya. Yang apa ya? Gimana? Auralah Rawani. Kita senengnya proyek gak sih? Tapi untuk membuat pabrik ya taruhlah Wonosobo kan karena daerahnya daerah agro banyak sayuran-sayuran yang bisa ditanam toh. Kalau itu harus dimanfaatkan, di packaging yang bagus, pemasarannya yang bagus. Di sana pasti bagus-bagus ya. Semua hal itu diuangkan, yang jelas itu. Jangan semua hal diuangkan. Iya. Karena aku sendiri maksudnya orang Manggisan itu kan terkenal dengan air panasnya kan. Iya. Di tempat aku. Oh, saya tutup. Iya, sekarang udah tutup. Waktu zamannya aku bukannya mau terus kayak aku ngomong aja orang sini biar gratis, enggak, aku bayar. Tapi maksudnya itu kalau kamu tahu kita ini orang sini ya jangan diuangkan gitu loh. Oh iya. Padahal maksudnya tuh seperti itu. Padahal airnya punya Gusti Allah ya. Ya, itu kan. Ngono wis. DPD ngebangun ini itu akhirnya digusur kan. Kasian. Iya, karena apa? Panas toh. Selain air panas tapi tetangga panas yang kelewatan ya sih. Di perumahan kelewatan. Kan akhirnya yo podong grundel. Nah, yo. Kenapa sih kan di daerah kita? Soalnya kan lewatnya bukan lewat Manggisan lama atau Manggisan baru. Lewatnya tuh Manggisan di area aku. Solusinya nek join sharing gitu. Atau karena yang megang dari desa lain. Nah, bawahnya. Akhirnya kan tadi masalah. Nah itu makanya kayak kita ya sudahlah gitu. Oke, Mbak Nanda, terima kasih ini sudah 1 jam lebih 5 menit. Ternyata lama. Tapi iya, salam buat semuanya yang ada di situ lah, buat teman-teman yang dari Wonosobo. Semoga sehat. Iya. Insya Allah minta doanya juga buat masyarakat Wonosobo ini supaya segera selesai lah. Ya, jangan lama-lama. Kasian sekali. Juga kasihan, kita di sini juga kasihan benar. Iya. Karena kita mau pulang juga susah. Wah iya, saya setiap hari ketemu sama pedagang kaki lima mesake banget. Ya. Kan nggak boleh. Iya, maksudnya mesake yo ora iso golek duit. Oh sih. Ya memang. Iya, pokoknya kita saling mendoakan sajalah. Sukses selalu. Iya. Sukses. Iya, terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi nanti.